Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nomor NIM saya I0002100156. Mengenai tugas di mata kuliah saya, yaitu pengantar teknologi informasi di pertemuan 13 dan 14, mengenai tugas membuat tutorial aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di laptop ataupun komputer. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips-tips ke teman-teman sekalian. Di video ini saya akan membagikan tips-tips penggunaan Microsoft Excel. Oke, sebelum lanjut ke materi ataupun ke tips-tips yang saya akan bagikan nantinya, mungkin teman-teman sudah familiar mengenai Microsoft Excel tersendiri itu. Ya, biasanya Microsoft Excel itu berkaitan dengan tabel, data-data, ataupun yang lainnya. Nah, sebelum lanjut ke masuk ke Microsoft Excel, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah mengunduh ataupun udah ada Microsoft Excel di laptop kalian, di desktop. Sebelum, mungkin ada teman-teman yang belum mengunduh, nanti bisa dicari di Google, ditulis saja di webnya https://Microsoft Excel downloads. Nanti di situ ada banyak. Nanti bisa di-download, ini diklik di sini, download, terus diinstal dan dipasang di desktop. Oke. Sebelum lanjut, saya akan mencari file terlebih dahulu yang kita akan bahas mengenai bagaimana merapikan hasil data survei yang saya buat sebelumnya di di tugas-tugas pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan survei. Oke, saya akan mencari hasil survei terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, hasil survei saya. Nah, ini sebelumnya diekstrak terlebih dahulu hasil surveinya agar bisa berubah dari ke Excel bentuk filenya. Jadi ya teman-teman, hasil survei yang saya buat sebelumnya, ini ada banyak data, ada sekitar 33 responden, sekitar 32, maaf 32 ya. Oke. Kan ini, kita jadi akan membahas mengenai data ini, hasil survei ini. Kita bisa lihat hasil survei yang saya buat ini, setelah saya tampilkan di Excel, kok datanya itu acak-acakan gitu ya teman. Kok nggak rapi, nggak enak dipandang dan sulit untuk kita mau nyari data yang responden yang kita inginkan gitu. Misalkan saya ingin mencari ada berapa mahasiswa yang ada berapa responden yang statusnya itu mahasiswa gitu. Oke.
Jadi kita mulai saja ya. Yang pertama, teman-teman bisa klik ini pojok kiri di bawah ini, di bawah sini pojok kiri di angka nomor 1 ini diklik agar bisa semuanya itu keblok tuh. Nah, selanjutnya baru kita ke home. Ini home di atas. Selanjutnya baru klik format. Kita rubah formatnya ya teman-teman. Nah, formatnya di sebelah sini di kanan atas. Nah, muncul halaman seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya baru deh kita pilih yang namanya auto fit column width. Oke, teman-teman bisa ini klik. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian, ya ini datanya lebih rapi dari sebelumnya. Oke kan? Selanjutnya biar lebih rapi lagi teman-teman, biar lebih gampang gitu kita mencari responden yang kita inginkan. Ini pertama ke home, baru ke ini font di sini nih. Di font ini kita klik ini tabel ini. Nah, kita pilih yang all border teman-teman. Klik. Nah, ini lebih rapi lagi dari sebelumnya teman-teman. Jadi bisa lebih enak dipandang dan bagus lah gitu. Kalau dilihat itu menyenangkan. Nah, baru masalahnya di sini teman-teman. Mungkin teman-teman ingin mencari responden yang status yang jenis kelaminnya laki-laki ada berapa orang, yang domisilinya di Solo ada berapa orang, yang statusnya pelajar ataupun mahasiswa ada berapa orang. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kita pilih yang namanya ini filter di pojok kanan atas, sort and filter. Kita klik ini, baru kita pilih deh filter, klik. Nah, nanti akan muncul kayak gini teman di setiap tabelnya di atas itu. Nah, itu seperti ini. Ataupun kalau tidak di sini, kita bisa mencarinya di data nih, di desktop di lamar-lamar atas ini data, baru kita pilih filter. Di sini juga bisa teman-teman. Nah, jadi kegunaan filter ini kita bisa memfilter responden yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memfilter dari yang huruf kita urutkan, ingin dari alfabetnya yang dari A terlebih dahulu, ataupun dari Z yang terlebih dahulu. Nah, kita bisa dengan penggunaan filter ini teman-teman. Kita coba ya. Misalkan saya ingin mengurutkan data saya mulai dari alfabet A. Nah, ini kita pilih itu. Kita klik ini dulu teman-teman. Klik ini di nama lengkap ini, klik ini yang pojok kanan, showing all namanya. Baru deh kita klik sort A to Z, A to Z. Klik. Nah, nanti akan muncul ini responden yang namanya yang dimulai dari alfabet A. Nah, seperti ini Adi, Afifa, Ahmad, dan akhirnya baru Zafira to Z. Misalkan lagi teman-teman ingin mencari responden yang usianya 19 tahun ataupun 18. Nah, kita klik dulu yang di usia ini. Nah, ini klik usia, baru kita ini hilangkan dulu select halnya. Baru kita pilih yang usia 19 tahun ataupun yang 18 tahun ataupun yang 17 tahun ataupun yang misalkan saya ingin mencari yang datanya yang umurnya 19 sama 20. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat. Misalkan saya ingin mencari yang 19 tahun dulu ya. Nah, ini dia teman-teman. Muncul deh responden yang usianya 19 tahun ada berapa orang. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata hasil survei yang saya lakukan dari 32 responden, ternyata yang usianya 19 tahun itu ada 10 orang teman-teman. Nah, ataupun kita ingin mencari yang usianya 18 tahun. Nah,
Ini juga bisa teman-teman klik. Nanti muncul. Nah, responden yang usianya 18 tahun. Selanjutnya, ini. Misalkan saya ingin mencari responden yang domisilinya itu ada di Solo atau di sekitar Solo. Kita bisa teman-teman klik yang ini di domisili. Klik ini, kanan ini, zoom all, baru deh kita pilih select to all. Kita pilih yang domisilinya dari sekitar Solo, mungkin dari Solo, Sukoharjo, Surakarta, Sukamaji, ya, baru deh kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul ini responden yang domisilinya atau alamatnya ada di sekitar Solo. Begitupun seterusnya teman-teman. Kita mungkin ingin mencari responden yang statusnya mahasiswa ataupun yang statusnya pelajar. Kita juga bisa teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus diubah ke semuanya terlebih dahulu teman-teman. Dipilih semua agar data yang masuk itu dan dari statusnya mahasiswa bisa terdeteksi gitu. Nah, baru deh kita gantian ke statusnya yang mahasiswa. Nah, kita pilih deh mahasiswa. Nah, nanti kan muncul nih teman-teman, ternyata mayoritas atau rata-rata dari survei yang saya buat ternyata status atau pekerjaannya mayoritas dari kalangan mahasiswa. Gitu teman-teman. Ini jadi kegunaan ini, jadi tips-tips yang saya buat ini memudahkan teman-teman dalam mungkin merapikan data hasil downloadan, jadi lebih enak dipandang dan juga bagus, tapi dan teratur, dan juga memudahkan kita mencari atau memfilter responden ataupun yang lainnya yang kita inginkan atau ingin kita cari. Kita juga bisa mengurutkan dari A to Z ataupun sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat dari hasil merapikan tadi, jadi data yang ditampilkan lebih rapi. Jika dilihat sebelumnya kan masih acak-acakan kayak gini, masih saling berdekatan atau apa ya namanya itu tidak jelas, terlalu rapat gitu. Nah, hasil dari, nah setelah kita ubah baru hasilnya seperti ini teman-teman, lebih rapi. Jadi kita bisa mudah untuk mencari, misalkan saya mencari presentase hasil dari pertanyaan saya, mungkin yang jawabnya 2 ada berapa responden, jawabannya yang memilih 1 ada berapa responden. Nah, gitu teman-teman. Dan juga kita bisa melihat lebih jelas lagi mengenai hasil atau jawaban dari responden tersebut. Nih, yang jawabannya berkaitan dengan pendapat atau tulisan langsung gitu, bukan pilihan. Jadi lebih jelas. Kalau sebelumnya kan masih acak-acakan, masih rumpang gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kita nggak tahu nih mana ya yang tampilnya itu yang apa? Yang berisi dengan pendapat ataupun tulisan langsung. Jadi kita nggak tahu nih mana jawabannya. Nah, setelah kita rubah dengan cara tadi, nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita tahu lebih jelas ini jawabannya.
dari pertanyaan yang saya buat. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian tips yang saya bagikan mengenai Microsoft Excel, penggunaan Microsoft Excel yang berkaitan dengan cara merapikan atau mengubah format dari hasil downloadan data di manapun agar rapi dan teratur. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan pernah menyerah dan tetap belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Oke.